Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim, alladzi istafa min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad, wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, para asatidz, para kesepuhan, bil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita semua, orang tua kita, panutan kita, pengasuh pondok pesantren Miftahul Khair, al-mukarram wal muhtaram, sahibul fadilah, Mama Ki Haji Miftah Farid, beserta seluruh keluarga besar pondok pesantren Miftahul Khair. Kita doakan bersama, semoga beliau beserta keluarga besar Miftahul Khair dan seluruh para kiai, para ulama, para guru-guru kita senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batinnya, amin. Allah berikan panjang umur yang berkah, amin. Allah kabulkan semua hajat dan cita-citanya, amin. Allah kuatkan keistiqomahan dalam perjuangan dan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap aparatur pemerintah, baik sipil, militer maupun Polri, yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan ikut serta andil di dalam perjuangan
para alim ulama, khususnya pondok pesantren ini. Kita doakan para aparatur pemerintah kita agar senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, sehingga mampu menjadi aparat, menjadi pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan dan juga mendorong umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu tos setengah 12 ya Bu. Bu dia sampai jam sore ngajina ya. Biasa nage gula naik panggung setengah 11, di dia mah setengah 12. Rada mikiran ya eureun jam sabaraha ya. Sampai jam 10 atau mundur teman ngaranna Kak. Juga yang sama kita hormati dan kita banggakan, segenap alumni Pondok Pesantren Miftahul Khair yang terhimpun di dalam wadah Hisami, Himpunan Santri Abadi Miftahul Khair, beserta seluruh para santriawan dan santriawati. Kita doakan mudah-mudahan para alumni termasuk para santri yang masih mukim di pesantren ini, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan oleh Allah minal ulama'il amilin al-muttaqin al-mukhlisin wal mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan pendiri pondok pesantren ini, Al-Maufullah Mama Ki Haji Amud Mahmud. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan beliau agar Allah jadikan kita semua orang-orang yang salihin, muslihin, dan agar kita yang hadir pada malam yang berkah ini tidaklah keluar kita di tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang belum punya jodoh Allah berikan jodoh yang maslahat, yang sudah berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan kita semuanya sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, kelak di akhirat kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala di bawah panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah pada malam hari ini saya pribadi merasa sangat bangga dan bahagia karena saya bisa berada di tengah-tengah para alim ulama dan juga para santri. Kenapa saya merasa bangga dan bahagia berada di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para santri? Karena ulama dan santri adalah orang-orang pilihannya Allah. Ini bukan orang sembarangan. Orang jadi ulama, orang jadi santri, ini bukan orang sembarangan. Ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Dan kita berkumpul pada malam hari ini tiada lain yang kita harapkan semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dan keridhaan daripada ulama-ulama kita, terkhusus guru-guru kita yang wafat maupun yang masih ada di tengah-tengah kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ulama itu pilihan Allah karena ulama adalah pewarisnya Nabi, karena ulama adalah orang yang menjadi sebab kita semua manusia tidak masuk dalam golongan binatang. Andaikan tidak ada ulama, yakin kita manusia akan menjadi seperti binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Pak, Bu, sabadung-badung na embe, terang embe, sageblek-geblek na embe, sadegel-degel na embe, lamun maling daun dangder, terang daun dangder. Beda daun dangder ya.
Sampai bener. Aduh, hampura. Ieu kula aslina ti Pandeglang, Banten. Ngan memang kula pernah masantren dan sekolah di Tasik. Dan alhamdulillah wasilah dari kakanda kami Kiai Haji Miftah Fauzi dan juga wasilah daripada Ketua Hisami kersana Kang Ajengan Haji Undang Banani. Alhamdulillah kula bisa silaturahmi ka dieu dan bertemu dengan kakak kelas ini. Kiai Haji Ade Yandian ini kakak kelas saya ketika sekolah di Mancipasung Tasikmalaya. Saya kelas 2, beliau kelas 3. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi pada malam hari ini dengan orang Tasik. Alhamdulillah, ini di luar dugaan ini. Tersangka-sangka bisa silaturahmi ke orang Tasik. Wasilahna kakanda Kiai Haji Miftah Fauzi. Tadi mestinya beliau ikut serta hadir pada malam hari ini seperti tahun-tahun yang lalu, tapi karena beliau dalam kondisi kurang sehat, beliau tadi sedang ada angluhan penyakit beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, dikuatkan langkah perjuangannya. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak rahimakumullah, sekali lagi para ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Para ulama itu yang menjadi sebab kita keluar daripada golongannya binatang. Para ulama itu yang menjadikan kita mengenal siapa Tuhan kita dan bagaimana kita menyembah Tuhan kita. Andaikan bukan karena ulama, urang moal nyaho ka Allah, moal bisa ibadah ka Allah, jeung moal ngarasakeun kehidupan sakieu tenang jeung eunahna. Leres teu Bu? Leres teu Pak? Moal sakieu karasa ngeunahna hirup lamun lain perjuangan dan jasa para ulama-ulama kita. Dan malam hari ini alhamdulillah kita berada di tengah-tengah mereka, maka insya Allah dengan kita berdekatan dan duduk bersama mereka, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita dengan berkah mereka. Amin ya rabbal. Mangkana urang Bu Pak kudu daek berejengan diuk jeung kiai ngan bae lamun urang diperkenankan duduk berdekatan dengan para ulama, urang kudu boga adab sakitu doang. Sabab kadang-kadang budak koari mah deket ka ulama, diuk deket jeung ulama ngan saukur hayang selfie doang, ngan hayang saukur ngalah dipoto doang. Kadang-kadang tengah jaga adab ka kiai jeung ka ulama. Betul. Kadang-kadang hayang ikut tenar doang deket jeung kiai-kiai jeung ulama-ulama, sehingga kadang-kadang tidak beradab kepada ulama dan kiai. Padahal para jamaah rahimakumullah, betul memang ketika kita duduk bersama ulama, bersama kiai, kita disitu mendapatkan peluang untuk dapat keberkahan dari Allah. Itu pun syaratna kudu bisa ngajaga adab jeung kiai nalika urang babarengan diuk jeung kiai. Jelas tante? Jelas tante? Lamun sakira-kira urang diuk bareng jeung kiai tapi urang teu ngajaga adab ka kiai, jangan harap dapat keberkahan dari Allah, bahkan bisa jadi dapat kutukan Allah. Siga jelema anu bulak-balik tiap bulan ka Mekah umroh, gagah teu kira-kira? Gagah teu? Jelema tiap bulan bulak-balik umroh ka Mekah, gagah teu Bu? Gagah, menjadi satu kebanggaan karena dia tiap bulan berarti masuk ke tanah haram, tanah yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, tanah yang suci. Tapi ingat, belum tentu orang yang bolak-balik tiap bulan ke Mekah dan Madinah dia mendapatkan keberkahan dari Allah, bahkan bisa jadi mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Naon gara-garana? Gara-garana teu bisa ngajaga adab di Mekah jeung Madinahna. Eta panyakitna di urang mah Bu Pak.
Pan kadang-kadang aya kieu na eta Bu, pernah kula keur hiji waktu umroh ngantri caritana dina parasmanan panjang ieu kunaon parasmanan lila amat ieu. Horeng manaon Bu? Eta jamaah selfie aya artis. Kaur eta jelema. Kaur di tanah haram masih mengejar-ngejar artis. Apa sih kemuliaannya artis? Sampai kok di tanah suci yang mestinya mereka memuliakan tanah tersebut, tapi kok bisa sempat-sempatnya seperti gitu. Hati-hati Bu, Pak. Tidak mesti dan tidak harus setiap orang yang datang ke Mekah dan ke Madinah pulang membawa keberkahan. Tidak mesti. Bisa jadi jelma balik di Mekah jeung Madinah justru dia membawa kutukan Allah Subhanahu wa taala gara-gara teu ngajaga. Sama dengan orang-orang yang dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, tidak tentu dan tidak mesti dapat keberkahan dari Allah andaikan dia tidak menjaga adab dengan kiai ataupun ulama. Jelas tante? Jelas tante? Alhamdulillah. Makanya sekali lagi saya bangga malam hari ini bisa bertemu dan berada di tengah-tengah ulama, karena mereka ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di tengah-tengah para santri yang merupakan calon yang akan melanjutkan estafet perjuangannya para kiai dan para ulama. Sekarang ini sudah susah kita mencari orang yang mau secara khusus belajar agama sampai tuntas. Geus hese Bu, Pak. Di Banten ge geus mulai hararese neangan jelema hayang masantren. Mantak ibu bapak mun boga anak hayang masantren, daek masantren eta untung gede Bu, betul? Untung gede Pak. Mantak kudu didukung. Kadang-kadang ayah anak daek masantren, hayang masantren ngan kolotna teu daek ngadukung. Aya nu kitu. Kolot naon nu kitu ngaranna? Kolot geblek ngaranna eta. Kolot geblek ngaranna. Anak hayang masantren kalah teu didukung. Ngadukungna karena sakola bae. Lain teu bagus eta sakola. Tapi untuk kita umat Islam Bu, Pak, yang saat ini dan harusnya jadi diutamakan oleh kita adalah bagaimana anak kita mendapatkan pendidikan agama yang benar dan tepat. Bu, Pak, ulah disangka nu kasut pasantren eta pemahamanna bener can puguh. Koari loba pasantren justru pemahamannya bertentangan dengan pemahaman orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Hati-hati. Kadang-kadang orang tua hanya melihat bangunannya bagus, hanya melihat programnya tahfidzul Quran, tahfidz hadis, padahal pemahaman yang diajarkan di pesantren tersebut adalah pemahaman Wahabi yang mereka anti ziarah aulia, anti maulid, anti ziarah kubur, anti talqin, anti kunut, anti ngariung. Halo, ayah pasien itu ayah pasien ayah. Makanya bagi saya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang anak-anaknya mesantren di pesantren ini itu sudah sangat tepat. Kenapa? Karena pesantren ini salah satu pesantren besar di Kabupaten Tasik yang betul-betul merupakan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati Bu, Pak, ini kita jangan ketipu. Ieu masuk katipu ku program tahfidzul Quran, tahfidz hadis, pasantrena bagus, kemudian fasilitasnya bagus, sehingga kita pesantrenkan ke tempat tersebut tanpa melihat pemahamannya bagaimana. Akhirnya awalnya eta anak urang siga urang pemahamanna biasa makean kana talqin, makean ziarah kubur, kaluar teh pesantren kalah ngalawan beda jeung indung bapana. Naudzubillahi min. Makanya bagus, alhamdulillah orang tua yang mesankan di pesantren ini, alhamdulillah, karena saya yakin pesantren Miftahul Khair adalah pesantren yang merupakan basis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap kita mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap kita mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bu, Pak, orang yang sibuk mengajar dan orang yang sibuk belajar seperti guru-guru kita disibukkan dengan mengajar tiap harinya.
seperti santri-santri yang disibukkan tiap harinya belajar agama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab muqaddimah kitabnya Minhajul Talibin, apa kata beliau? Fa innal istighala bil ilmi min afdalit ta'at wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Ketahuilah bahwa sibuk dengan ilmu, ayat ta'alluman wa ta'liman, sibuk dengan belajar ilmu agama, sibuk dengan mengajarkan ilmu agama, min afdalit ta'at, di antara seutama-utamana kataatan ka Allah. Wa aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat, jeung paling utama amalan pikeun ngisi waktu-waktu urang anu sangat berharga ieu. Ibu bapak lamun kira-kira bertanya nanya kieu umpamana ieu urang waktu sangat berharga, cek Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalaha, setiap nafas dari nafas-nafasmu laksana mutiara yang tak ternilai harganya. Berarti berharga jasa eta nafas urang. Begitu berharga umur dan juga kesempatan hidup kita sangat berharga. Lalu kalau umpamanya kita memandang umur kita sangat berharga, lalu apa amal yang paling bagus, yang paling tepat untuk kita isi waktu yang berharga ini? Jawabannya adalah dengan menyibukkan mengajarkan ilmu dan mencari ilmu. Halo? Halo? Jelas tante kira-kira? Jelas? Alhamdulillah. Jadi kita doakan kiai-kiai kita biar panjang umur, amin. Biar sehat walafiat, amin. Makanya tadi kita melihat guru kita Kiai Haji Miftah Fauzi dalam kondisi kurang sehat. Laju hati khawatir. Nguping kiai-kiai teu daramang khawatir. Para habaib sepuh teu daramang, komo nguping pupus mah khawatir. Ya Allah, para jamaah sadaya, karena lamun eueuh aranjeuna urang poekeun. Poek urang kahirupan moal cacaang lamun teu aya kiai, teu aya ulama. Kan kadang-kadang masyarakat sok hewa ka kiai. Halo. Aya masyarakat hewa ka kiai aya. Kadang-kadang sampai diteluh sagala eta kiai. Kiai diteluh. Kiai disantet. Aya. Aya. Di mana? Aya di dia aya. Kiai disantet tentuh ku masyarakat aya. Aya Bapak Ibu rahimakumullah. Tapi memang kiai mah kulantaran pewarisna Kangjeng Nabi, maka lamun sakira-kira kiai dihewaan, dicerca, dicaci, dimaki, diisolir, diintimidasi, bahkan dipaehan sagala, bahkan diteluh, disantet, wajar kiai mah sabab pewarisna ulahkeun kiai Kangjeng Nabi. Saha jalma anu leuwih sampurna ti Kangjeng Nabi? Teu aya. Makhluk yang paling sempurna Kangjeng Nabi. Rupana teu aya nu ngalebihan rupa Kangjeng Nabi. Akhlakna tidak ada yang akhlak Nabi, sempurna sudah lahir batinnya. Tapi Kangjeng Nabi ketika menyampaikan kebenaran kepada umat, Kangjeng Nabi loba nu ngahewaan. Loba tante. Loba tante. Bahkan saking hewa-hewana orang kafir karena dakwah Kangjeng Nabi, nepi Kangjeng Nabi ngalaman di Ciduhan pamenteuna. Cek orang Banten mah di Ciduhan beungeutna. Terang beungeut. Naon? Rarai. Rarai teh diundang ya. Kangjeng Nabi ngalaman di Ciduhan pamenteuna. Kangjeng Nabi ngalaman ditaplokan tai onta sirahna. Kangjeng Nabi ngalaman dipantekan ku batu sampai berdarah-darah. Kangjeng Nabi ngalaman 3 tahun diisolir, diembargo, dihisor di satu lembah sampai habis perbelakan makan dan minum, sampai ngadahar dadaunan Kangjeng Nabi jeung para sahabat. Ngalaman kitu Kangjeng Nabi, para hadirin wal hadirat. Kenapa Nabi sampai dibegitukan oleh orang kafir? Karena orang kafir tidak suka dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Hewa diajak nyembah ka Allah, hewa jelma kafir. Diajak ninggalkeun kabiasaana, ninggalkeun zina, ninggalkeun judi, ninggalkeun mabok-mabokan, ninggalkeun ngadahar riba. Tersuka, teresep kana ajakan, diajak bener.
mantak orang kafir hewa nepi ka kitu tah hewana sugan kula mah eta nu hewa kadu ngajak bener suganta umat di zaman Kangjeng Nabi bae horeng kuali ge loba jelema diajak bener ku kiaina kalah hewa ka kiaina aya tante aya taloba jelema ku kiaina dicarek ulah main judi atuh marah ka kiaina hewa ka kiaina ibu-ibu dicarek ulah ilu-iluan praktek riba kalah marah ibu-ibu dah hewa ka kiaina di Banten mah aya kitu eta disebutna di Banten mah bangke teh bangke terang bangke naon bang keliling mah bang emok bangke bang keliling alias bang emok eta di Banten luar biasa geus merajalela tak ka mana ibu-ibu lolobana mantak disebut bang emok sabab jamahna araremok ibu-ibu disebut bang eta ku kiai di papatahan ulah sok ilu-iluan eta praktek riba kalah ngabalik-balikeun ka kiaina geus ulah loba ngomong kiai ari-arek mah pinjaman belum kami cenah duit itu bahasa masyarakat atuh kiai mah teu boga duit kan mamatahan doang di sana aya kiai anu rabeunghar dibuktikan diinjeman masyarakat eta ku kiai atuh eueuh nginjem luang modal eueuh usaha eueuh komo mere untung mah eueuh ari ka tukang eta lah bangke rajin tiap bulan mayaran halo jelema dicaram ngajual miras dirazia jualan miras marah kanu nyaramna jelema dicaram tatanggapan anu mempertontonkan aurat bikang teh tongtonan joget lur panggung dangdutan nu nyanyina bikang make baju sakieu katingali ping-ping ka handapna terus make lekbong sagala luka di dia mah ayat ante nu kitu teh nya di dia teh ge meureun luka di kampung nu lain malamun hajat aya boa eta dicarang ku kiaina ulah nyeun tanggapan model kitu ngomong cenah hajat anak dikawinkeun hayang barokah tapi nyeun tanggapan anu mendatangkan murka Allah rek ti mana datang berkahna nyeun tanggapan dalam rangka tasyakuran cenah syukuran ngawinkeun anak nunatan anak kalau hinta tanggapan model gitu ayo ngomong cenah yang berkah ke Allah rek di mana datang berkahna justru datang adalah kemurkaan Allah naudzubillahi min eta hewa ka jelema anu nyaram hewa dipecing sagala dak kiai eta mah ustad eta mah ulah diundang ngariung ulah diundang salametan naon kitu usil kiaina curam caram bae nepi kaki itu eta masyarakat padahal ibu bapak rahimakumullah kiai nu mantak nitah ngalakukeun kabagusan ngajak taat ka Allah nyaram kamaksiatan sabab kiai mah dasarna karunya supaya selamat kabehan sabab ibu bapak rahimakumullah dalam satu hadis disebutkan la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar au la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum thumma yad'u 'alaihi khiyarukum fala yustajabu lahum au kama qala sungguh kalian menyuruh orang berbuat baik atau kalian mencegah orang dari kemungkaran atau kalian tidak lakukan itu maka sungguh akan diangkat atas kalian pemimpin-pemimpin yang buruk, pemimpin-pemimpin yang tidak suka dengan ulama dan agama. Engke membuatlah pemimpin tersebut kebijakan-kebijakan anu beda bertentangan dengan agama. Geus kitu nu balageurna kiai-kiai anu caricing bae tsumma yad'u alaihi khiyarukum ngadoakeun supaya eta pemimpin tah nyungsep fala yustajabu lahum doana teh dijabah. Ulah geus jadi karaka doa memehna jelema nu kitu ulah ditaek-taekeun memehna kiai-kiai ustad-ustad tokoh masyarakat berjuang bersama-sama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lamun urang babarengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar insyaallah yang naik adalah orang-orang yang baik jadi pemimpin kita ieu mah nu eta deui kadang-kadang nu kitu deui gara-gara naon? Gara-gara para kiai dan ulama diam tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar
jeung masyarakatna deui eta. Ku malehoy gampang jasa malehoyna teu laku dibere duit. Di Banten mah eta. Ulahkeun dibere 100.000 bangsa masyarakat ieu dibere 20.000 bae ge eta. Watu daek jolok kasih eta. Pada eta si eta geus kanyahoan geblegna. Eta jelema teu cinta ka ulama, teu cinta ka agama. Bahkan partai nage partai nu hewa kana agama dipilih baik ku si eta ku masyarakat eta si eta gara-gara meredu anu lebih aneh deui kadang-kadang kiaina pasang badan badan halo naon maksudna terang cek kiaina ka jamaahna weh nangtung gitu naon ya cek kiaina ka jamaahna ibu bapak kedeung deui pemilihan engke milihna ulah ka mana si anu bae cek kiai cek masyarakat bah jaya eta mah jelema teu bener eta mah partainya partai teu bener cek si abah geus ulah loba omong deuleu bae abah bau pasang badan si abah horeng memehna si abahna geus dianteuran semen 10 sak tepirangan 10 sak pasang badan ngabilan jelema teu bener mengarahkan masyarakat supaya milih jelema teu bener aya teu nu kitu naudzubillahi min inu kitu ulama su teh ngaranna ulama busuk merekalah yang menjadikan sebab lemahnya agama karena sebab mereka melakukan seperti itu kemudian orang-orang buruk naik memiliki kekuasaan Pak lamun jelema nu teu bener jelema nu teu cinta agama teu cinta ulama jadi pamimpin urang kira-kira bahaya teu moal pasti orang tersebut akan membuat kebijakan-kebijakan yang penting mah duit mau dia bertentangan syariat sabodo amat bagi dia tidak penting yang penting duit naudzubillahi min maka ibu bapak rahimakumullah dalam ayat yang saya baca di muqaddimah tadi faqala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ibu geus nundutan sugan ya penting baik Allah gitu bu Allah gitu halo ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar kudu ditatahan bae mun teu dititah mah cicing bae ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia tapi dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa kalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf karena kalian menyuruh orang berbuat kebaikan wa tanhauna 'anil munkar dan kalian mencegah orang dari kemungkaran wa tu'minuna billah dan kalian memiliki iman kepada Allah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin jadi umat Nabi yang unggul, yang hebat, yang punya wibawa, yang bisa mengalahkan umat-umat yang lain, syaratna dua, hiji kudu boga iman ke Allah tertanam kuat di hati kita masing-masing, yang kedua kudu wani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar seperti guru kita di pesantren ini. Saya mendengar walaupun sedikit tentang guru kita pimpinan pesantren ini, yang beliau ini salah satu ulama yang tegas dalam urusan amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, dan insya Allah diikuti oleh para alumninya. Alhamdulillah, siap para alumni siap melanjutkan perjuangan guru-guru kita.
Siap? Betul? Takbir. Sallu ala Muhammad. Kenapa kita umat Islam terlihat terkesan lemah? Kenapa orang kafir berani mengobok-obok agama kita, melecehkan agama kita? Disebabkan karena di antara kita, satu, lemah keimanannya, yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf nahi mung. Kadang-kadang ada sekelompok orang, sekelompok kiai, sekelompok masyarakat yang mereka rajin beramar ma'ruf nahi mungkar. Kumaha cek nulaina? Tasi eta sosohoreun. Cek urang Banten mah sosohoreun cenah. Sok suci, sok gagah, curam caram kabatur. Aya teu nu kitu. Aya nu ngomong kitu aya. Kuduna mah eta jelema, eta kiai bersyukur ke Allah gara-gara aya sebagian orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar tercegah azab oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Pan lamun kira-kira Bu Pak eueuh hiji-hiji acan anu ngajak jelema supaya berbuat kebaikan, kalau tidak ada satupun orang yang mencegah kemungkaran, maka diancam ke Allah bahwa Allah akan menimpakan siksa darinya. Nauzubillahi min. Kunaon urang hatur nuhun. Maka ibu bapak, lamun aya sekelompok orang, baik perorangan ataupun ormas yang mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, bagus tante? Kompak dong jawabnya. Bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Siap mendukung? Siap mendukung? Betul? Takbir. Ulah Allahu Akbar doang ya. Di sini ada, ini ormas apa nih? Bukan? Hah? Oh, gara pesantren, saya kira BPKB nih. Cukup orang ini bajuna hideung siga BPKB ya. Orang ieu mah Garda Al-Hikam. Oh, ini pengamanan pesantren ini ya. Alumni. Oh, alhamdulillah luar biasa. Barakallahu fikum. Amin. Jadi iwa rahimakumullah, kembali bahwa kita sebagai umat yang terbaik yang Allah keluarkan di muka bumi ini, tapi dengan syarat bila kita menjadi orang yang beriman dan juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah orang meninggalkan iman, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, cuma beriman saja tapi tidak peduli kepada orang, tidak mau menyampaikan kebenaran kepada orang, tidak mau ngajak orang berbuat baik, mencegah orang kemungkaran. Iman memang, kalau cuma iman saja tapi tidak punya kepedulian kepada yang lain, maka tetap agama Islam akan menjadi agama yang lemah, agama yang tidak punya wibawa. Betul? Betul? Tapi kalau umat Islam setelah dia punya iman yang kokoh, yang kuat, akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, ditambah dia kuat beramar ma'ruf nahi mungkar, saya yakin umat Islam akan menjadi umat yang disegani, umat yang hebat, umat yang berwibawa, insya. Ibu bapak rahimakumullah, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan generasi untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Ulama ini tugasnya dakwah, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak makhluk kepada Sang Khalik, mengajak hamba kepada Sang Rabb. Itulah tugas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mengajak kepada seseorang, bukan mengajak fanatik kepada seseorang, fanatik kepada ketokohan, fanatik kepada ormas. Bukan. Rasulullah mengajak manusia untuk kepada Allah, mengajak makhluk kepada Sang Khalik, mengajak hamba kepada Sang Rabb. Dan inilah yang dilanjutkan oleh para ulama. Para ulama punya kewajiban untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menghambakan diri kepada Allah, mengajak makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah, mengajak hamba hanya untuk menghambakan diri kepada Allah. Itu tugas para ulama, para kiai. Dan bagaimana kita menyiapkan generasi untuk itu semua? Karena kiai-kiai kita hari ini ada
kita tidak tahu besok hari, nggak tahu bulan depan, nggak tahu depan apakah kiai kita masih tetap ada. Yang pasti mereka satu waktu bakal tiada. Betul? Betul? Maka kita mesti menyiapkan generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan para ulama. Dan pesantren Miftahul Khair ini adalah salah satu pesantren yang insya Allah terus melahirkan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan para ulama. Hanya hadirin rahimakumullah, kata Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bahwa di antara hal penting untuk menyiapkan generasi, menyiapkan orang-orang yang bisa melaksanakan tugas Nabi, tugas para ulama, yaitu ad-da'wah ilallah, adalah at-tarbiyatul amaliyatu li ikhrajil alimid da'il ghuyur. At-tarbiyatul amaliyatu, pendidikan yang bersifat praktek. Kita perhatikan, ngadidik dengan langsung mempraktekkan ilmu. Di mana ayana? Di mana ayana? Ngan di pasantren. Di pasantren mah lain yang sok diajarkeun ilmu, tapi dididik ku kiai tah ngamalkeun ilmu, dicontohan ku kiai, dimulai hudang sare nepi ka sare deui, lain saukur dibere ilmu santri tapi dididik mengamalkan ilmu. Betul apa tidak? Teu aya deui tempat iwal pesantren yang melaksanakan itu. Dan ini harus dilaksanakan oleh setiap pasien. Membuat konsep bagaimana santri bukan cuma sekedar dibekali ilmu, tapi mereka juga dididik untuk mengamalkan ilmunya. At-tarbiyatul amaliyatu. Kenapa? Li ikhrajil alim ad-da'i al-ghuyur, supaya bisa melahirkan seseorang yang berilmu, yang berdakwah dan punya ghirah. Punya ghirah. Kita tidak cukup dengan punya ilmu. Bapak Ibu rahimakumullah, orang punya ilmu luar biasa. Ilmu fikihnya mateng, ilmu nahunya mateng, ilmu balaghahnya mateng, fan ilmu yang lain mateng, tapi dia tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan kepada agama. Maka kata Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau bilang, kalau seorang yang berilmu tapi bila ghiratin, dia tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan kepada agama, jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas, dia akan pakem, dingin, tidak punya rasa, tidak punya kepekaan. Ilmu nama gede tapi kulantaran teu aya ghirah, ketika agama dinodai, agama dihina, ngahep-hep bae cicing, ngecedog cek orang Banten mah. Agamanya dinodai, agamanya dihina, Al-Quran dihina, ulama habaib dihina, Nabi dihina, ilmu nama gede kulantaran Allah ghirah, tidak ada kecemburuan kepada agama, atuh ngajedog bae cicing bae. Aya teu nu kitu, aya teu nu kitu, bahaya. Begitupun sebaliknya, tidak cukup dengan punya ghirah, tidak cukup punya kecemburuan kepada agama, semangat juang nama luar biasa, ngan teu boga ilmu, sarua bae eta ge bahaya. Makanya pondok pesantren harus bisa mencetak dan melahirkan generasi alimun ghayur, seorang yang berilmu dan juga punya kecemburuan kepada agama, punya kepekaan, punya rasa, punya empati. Iya mapan kadang-kadang ibu bapak rahimakumullah, katanya dia alim, bahkan katanya dia punya gelar akademik nage S3, ayat di luhur S3 ayat tuh, tanya pangluhurna S3, gelarnya profesor doktor, tapi tidak punya rasa, tidak punya empati, tidak punya kepedulian. Ketika umat Islam disiksa, dibantai di Palestina, diam saja, cicing bae, ngajedog bae, tidak sama sekali menunjukkan kepeduliannya. Bahaya tante kira-kira, bahaya tante kira-kira. Jadi ibu bapak rahimakumullah, mudah-mudahan anak-anak kita yang pesantren di sini mereka menjadi alim, amin. Tapi juga alim yang ghayur,
alim yang punya kepedulian, alim yang punya kecemburuan kepada agama, sehingga dengan ilmu yang dia punya dia bela agamanya, dia jaga agamanya, dia ajarkan masyarakat agar mengerti kepada agamanya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Sebab kadang-kadang ada orang ilmunya mah tinggi tapi teu boga giro, akhirnya mikirna yang penting aing boga duit, yang penting pasantren aing jalan, yang penting aing boga jamaah loba. Sabodo Islam dek di kukumaha ge, sabodo bae, sabodo teuing cek manehna. Itu namanya alim tadi tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan. Bahaya tidak? Bahaya tante, bahaya. Makanya ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah saya sangat senang dan bangga ketika mendengar bahwa guru-guru di pesantren ini dan para alumninya bukan cuma seorang alim, tapi juga mereka orang yang ghoyur, orang yang sangat punya kecemburuan kepada agamanya, sehingga ketika mendengar agamanya dinodai, agamanya dihina, dilecehkan, mereka tidak diam, mereka bersuara, bahkan melawan. Betul apa tidak? Ketika umat Islam dizalimi, mereka tidak diam, mereka melawan. Betul apa tidak? Betul kan, kadang-kadang ayah umat Islam dizalim cicing bae manehna mah. Ayah orang di sekitarnya berbuat maksiat cicing bae saya mah. Naon sababna? Bisi teu diundang ngariung, bisi teu diundang salametan, bisi teu dibere amplop. Halo, halo, ieu nu kieu ngaranna ulama usu, ngaranna ulama usu, lasus alias naon? Caruh. Yang membahayakan umat itu adalah ulama usu, yang mereka punya ilmu tapi mereka diam 1000 kata ketika mereka melihat kezaliman dan juga kemungkaran. Hati-hati. Jadi kiai memang katinggalina mah ngeunah. Di satu sisi komo di Banten mah Bu Pak duka di dieu mah. Di Banten mah Bu Pak mun kumpulan model kiai ya eta jadi kiai boh berkatna ge khusus baskom gede plastik beureum. Nah, di Banten eta diundang. Ngan diuk doang. Dibere berkat baskom gede plastik beureum. Ah, 2 deui berkatna kita ditambahan ku eta. Amplopna lain deui, kiai diuk doang eta. Komo nu caramahna mah. Di Banten tapi duka di dieu mah nya. Boa leuwih mah. Mungkin dilihat dari sisi itu jadi kiai, oh resep ngeunah menang berkat beda ti batur, menang amplop, menang beberan anu khusus. Dari sisi itu kiai memang diinginkan oleh orang-orang hayang jadi kiai. Tapi lihat kata Nabi apa? Idza dhaharatil bid'ah bid'u. Idza dhaharatil bid'u wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Bila mana tampak kebid'ahan, pelanggaran terhadap ajaran agama, orang yang melakukan kemaksiatan ataupun meninggalkan ajaran agama yang benar, katingali tembong, tapi kiai cicing bae, fa alaihi la'natullah, maka eta kiai menang kutukan ti Allah. Nauzubillahi min. Dari satu sisi jadi kiai ngeunah, diberi berkat, diberi amplop. Tapi ingat di sisi lain bahwa seorang kiai dia harus bertanggung jawab dengan keilmuan yang diamanahkan kepadanya. Jikalau dia melihat kemungkaran, kemaksiatan, orang yang mereka meninggalkan perintah Allah dan kiai diam, maka kiai akan mendapatkan kutukan Allah. Nauzubillahi min. Nanti kiai mah kudu comel. Karena sekarang ini ibu bapak rahimakumullah, tidak sedikit umat Islam dalam urusan ibadahnya mereka belum mengerti. Dalam urusan muamalah akad-akadan loba anu papalimpang jeung syariat. Dalam munakahat juga banyak pelanggaran dan bid'ah. Ieu kadang-kadang cicing bae kiaina. Pugu ieu praktek pernikahan melanggar aturan syariat dicicingkeun bae ku kiai. Aya nu kitu aya. Maka ketika kiai melihat pembid'ahan seperti itu, pelanggaran seperti itu dan kiai diam, fa alaihi la'natullah, laknat untuk kiai. Nauzubillahi min. Maka mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka reuni akbar Hisami Himpunan Santri Abadi
nggak ada mantan santri ini, santri abadi luar biasa. Himpunan Santri Abadi Miftahul Khair. Mudah-mudahan berkah dari perkumpulan kita malam hari ini dan berkah daripada pendiri pondok pesantren ini. Mudah-mudahan kita yang hadir, para ulamanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulamanya ditanamkan di hati mereka ghirah, kecemburuan kepada agamanya. Sehingga ketika agama dilecehkan, ketika agama dinodai, ketika ada kebijakan yang bertentangan dengan agama, mereka tidak diam, mereka berani untuk mengkoreksi dan mengkritisi. Betul nggak? Bagus tante. Mudah berkah kita kumpul pada malam hari ini. Para santri diberikan oleh Allah semangat dalam belajarnya, amin. Sehingga mereka nanti bisa melanjutkan perjuangan para kiai, insya amin ya rabbal. Ibu bapak rahimakumullah, sebagai penutup daripada pengajian saya malam hari ini buat kita, khususnya para kiai dan juga para ustadz. Saya kalau membaca kisah Isra Mi'raj, yang paling bagi saya sangat membuat hati ini malu adalah cerita tentang yang biasa kita sebut dengan ceritanya Siti Masyitoh itu. Di sini disebut Siti Masyitoh ya? Iya, Siti Masyitoh. Dalam Isra Mi'raj yang sering kita dengar dalam kisahnya, bahwa ketika Isra, Nabi mencium wewangian yang sangat wangi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Wahai Jibril, ini wangi apa? Begitu wangi luar biasa. Kata Nabi, hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun. Ini adalah wanginya perempuan yang nyisirin rambut anak perempuannya Fir'aun. Jadi itu sengit hiji awewe nu jadi pembantu Fir'aun, tukang nyisiran anak-anakna Fir'aun. Ngan disebut kurang Masyitoh bae. Duka ngaran nama saha eta. Masyitoh itu kan perempuan yang tukang nyisiran. Isim fa'il Masyitotun, perempuan tukang nyisiran. Ieu teh sengit seorang perempuan yang dia tukang nyisir rambut anaknya Fir'aun. Lalu bagaimana ceritanya bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini? Jadi ceritanya hiji waktu eta Masyitoh keur nyisiran anakna Fir'aun, geus kitu ragag sisirna. Ketika ragag dicokot ku Masyitoh sambil mengatakan bismillah ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah binasalah Fir'aun. Kadenge ku anakna Fir'aun, cek anakna Fir'aun, bi mun urang teh mah ari kitu ieu bibi boga pangeran selain bapak aing. Bagaimana kata Masyitoh? Iya, aku punya Tuhan selain daripada bapak. Ngadenge kitu anakna bebeja ka bapana ka Fir'aun. Bah, horeng mah eta Masyitoh bah, pembantu urang teh boga pangerana lain abah. Ngadenge kitu eta Fir'aun marah. Ternyata ada di dalam rumah mereka yang tidak mentuhankan dia. Marah Fir'aun. Kemudian dipanggil. Eta Masyitoh dipanggil. Panggil Masyitoh tas ka dieu. Dipanggil Masyitoh. Datanglah ke hadapan Fir'aun. Kita semua tahu Fir'aun itu siapa. Ia Fir'aun seseorang yang punya kekuasaan besar luar biasa. Segala-galanya dalam genggaman Fir'aun, sampai ngaku pangeran segala eta Fir'aun. Ku gagah-gagahna, ku ngarasa segala macam dalam genggaman dan kekuasaannya. Duit boga manehna, pasukan loba boga manehna, semua dalam genggaman dia. Ku saking gagahna ngaku pangeran segala, terkenal dengan kesadisannya, dengan kezalimannya. Terkenal eta Fir'aun dolim, sadis. Ketika dipanggil Masyitoh ke hadapan Fir'aun, ditanya ku Fir'aun, sang raja yang zalim, sang raja yang sadis ini, apa kata Fir'aun? Masyitoh, bener tadi ya boga pangeran selain aing? Perhatikan bagaimana jawaban Masyitoh. Yang membuat kita malu adalah dia itu hanya seorang perempuan dan bukan ustazah, bukan abuya, bukan kiai, bukan ustad. Seorang perempuan pembantu anu nyisiran anakna Fir'aun.
pembantu perempuan. Ketika ditanya ku Fir'aun, Masitoh, bener tah dia buka pangeran selain aing? Kumaha cek Masitoh? Masitoh menjawab dengan penuh ketegasan tanpa ragu. Beliau katakan apa? Naam, Rabbi wa rabbukallah. Cek Masitoh, betul, Rabbi Tuhanku, wa rabbuka dan Tuhanmu Allah adalah Allah. Masya Allah, seorang perempuan pembantu berani mengatakan kata-kata kalimat yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Bikang, bukan siapa-siapa. Ini emak-emak memang hebat ini. Makanya kita lihat nih banyak emak-emak kalau sudah turun nih jalan, laki eleh kabeh ku emak-emak. Kamari di Banten antara yang dukung pik dengan yang nolak pik. Yang dukung yang turun preman. Yang nolak yang turun emak-emak, eleh preman ku emak-emak. Naon sobna eleh? Kagok preman eta. Ku aing dilawan, aing menang teu gagah ngalawan bikang. Aing eleh atuh isin mendingan lumpat. Bener emak-emak di nabab gua agah emak-emak. Halo. Laju halo bae pan. Bu, ini seorang emak-emak, bukan siapa-siapa, bukan ustazah, bukan ajengan, bukan kiai, bukan buya, bukan habib. Tapi ini perempuan berani mengatakan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Yang katanya orang kita ustad, yang katanya orang kita kiai, cek batur orang buya, cek batur orang ajengan. Tapi ketika pemimpin kita membuat kezaliman, membuat kebijakan yang bertentangan dengan syariat, orang ngecedok bae cicing. Halo. Tewani orang ngomong di hadapan pemimpin yang zalim. Jab sieun disi balikna teu dibere amplop. Sieun disi bantu anak dieureunnan tiap bulan. Sieun proposalna teu cair cek yayanya. Sieun proposalna teu cair. Sieun teu meunang bantuan. Sieun balik teu meunang amplop. Nauzubillahi min. Coba bila mana kita seperti begitu modelnya, tidak berani mengatakan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Ingatlah cerita Masitoh, seorang perempuan yang bukan siapa-siapa. Dia saja perempuan yang bukan siapa-siapa berani mengatakan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim, padahal dia tahu resikonya nyawanya akan dihilangkan. Halo. Urang mah karak rek dieureunnan bantuan we geus geder sieun. Komo lamun diancam dipaehan meureun urang mah. Sieun moal kira-kira. Bener bae pan eta. Resikonya akhirnya gara-gara Masitoh kekeh mempertahankan keimananna, akhirnya Masitoh suami dan anak-anaknya dibunuh dengan cara apa? Cek riwayatna dialungkeun kana hiji wadah gede gidir, cek sawiratna ku cai digolakeun, cek sariwatna ku minyak digolakeun. Geus ngogolak dialungkeun hiji-hiji kadinya. Mitina salakina blong anak nu panggedena, anak nu tengah, terakhir Masitoh jeung anak orokna nu leutik. Ketika giliran Masitoh dan anak yang kecil, Masitoh rada mandeg mayong, undur-unduran gitu. Bukan dia ragu dengan keyakinannya, bukan. Karunya ka orok teh. Tidak tega melihat bayinya yang masih kecil. Tiba-tiba eta orok nu can wancina ngomong ka indungna ka Masitoh. Kumaha cek eta orok? Ya ummi qai wala tataqasi fa innaki al haq. Wahai ibuku, ayo lemparkan dirimu, jangan kau ragu, karena sungguh engkau adalah di dalam kebenaran. Takbir. Jadi kalau memang kita yakin kita dalam benar, jangan ragu, jangan takut. Betul? Betul? Siap untuk mengatakan yang benar walaupun di hadapan pemimpin yang zalim? Siap melawan kezaliman. Siap melawan kezaliman. Betul? Takbir. Tapi kena dipaehan. Sieun. Tapi kena di penjara. Sabodo teuing. Tapi kena moal diterima proposalna. Sabodo teuing. Tapi kena moal diamplopan. Sabodo teuing. Tapi kena ngahewaan masyarakat moal diundang ngariung. Sabodo teuing. Halo. Mudah-mudahan ke depan tantangan kita akan semakin berat, terutama tantangan para kiai dan ustadz akan semakin berat.
Mudah-mudahan Allah kokohkan keimanan kita, Allah kuatkan keyakinan kita. Makanya alhamdulillah saya ikut serta bahagia dengan kegiatan Hisami para alumni Pondok Pesantren Khair, bahwa dalam setahun sekali ada reuni, bahkan di setiap 6 bulan juga ada perkumpulan. Dari situ kita akan bisa saling mengingatkan dan saling menguatkan dalam perjuangan dan dakwah. Insya siap bersatu, siap berjuang, siap melawan kezaliman, siap kita menolak apapun kebijakan yang bertentangan dengan syariat agama. Betul. Takbir. Shallu ala Muhammad. Sebelum saya tutup, kita baca Fatihah. Kita hadiahkan untuk pendiri pondok pesantren ini almarhum al-maghfurlah Mama Ajengan Kiai Haji Amud Mahmud beserta istri dan juga para guru-guru kita yang lain. Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'adil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid din wal akhirah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mun aparatna bager dukung ulah. Mun aparatna bager dukung ulah. Mun polisina bager dukung ulah. Mun tentarana bager dukung ulah. Mun pemimpinna bager dukung ulah. Dukung. Mun bener dukung. Mun bagus dukung. Mun cinta ulama, cinta agama dukung. Kita tidak akan selalu membenci mereka karena kita bukan benci mereka pada zatiahnya, tapi yang kita lawan itu kezalimannya. Yang kita lawan itu aturan yang bertentangan syariatnya. Betul? Yuk kita baca sholawat asyril, agar orang-orang zalim yang hendak menghancurkan agama kita, yang hendak menghancurkan negara kita, agar Allah hancurkan mereka. Amin. Yuk sama-sama kita baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ahlikil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Sayyidil mursalin. Sallallahu Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Semoga kita diberkahkan di bulan Rajab, Sya'ban dan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan bitaufiq wal hifdz min jami' dzunub wal atham. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Takbir! Sallu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.